Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Nasiruddin selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran, dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Baik, di sini saya akan mereview buku guna memenuhi tugas ulangan akhir semester. Baik, di sini saya akan mereview buku yang berjudul Ulumul Quran. Buku ini karangan dari Profesor Dr. Haji Yunher Ilyas LCMA. Buku ini diterbitkan di Itkan Publishing Yogyakarta pada tahun 2016. Tebal halamannya itu ada 299 dan 12 halaman prakata dan daftar isi. Buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Yunher Ilyas LCMA. Beliau adalah seorang pengajar dan ulama Indonesia dari golongan Muhammadiyah. Pada tahun 2006, beliau diangkat sebagai staf pengajar pasca sarjana di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat selama 2 periode. Di luar kampus, beliau menjabat sebagai Direktur Pondok Pesantren Mahasiswa Budi Mulia Yayasan Salahuddin Yogyakarta. Beliau juga aktif memberikan ceramah agama Islam di dalam dan di luar negeri. Selain buku kuliah Ulumul Quran ini, sampai sekarang beliau juga banyak menerbitkan karya-karya yang lain. Buku ini berisi tentang ilmu-ilmu yang membahas segala sesuatu tentang Al-Quran, mulai dari pengertian Al-Quran sampai kepada pembahasan tentang tafsir Al-Quran. Buku ini sangat berguna dan penting bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah Ulumul Quran atau studi Al-Quran dari perguruan tinggi Islam. Tetapi, buku ini juga ditunjukkan untuk mahasiswa dari perguruan tinggi mana saja dan masyarakat luas yang ingin memahami tentang Al-Quran. Di era modern ini, ilmu-ilmu Al-Quran telah mengalami perkembangan yang pesat. Ilmu-ilmu Al-Quran merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Al-Quran. Sebab, tanpa mengetahui dan memahami ilmu-ilmu Al-Quran, pemahaman seseorang terhadap kandungan Al-Quran akan mengalami kesalahan. Ilmu-ilmu yang dapat digunakan untuk menafsirkan Al-Quran secara benar, misalnya ilmu asbabun nuzul, nasih mansuh, munasabah Al-Quran, dan seterusnya. Ilmu-ilmu tersebut mengkaji Al-Quran dari sudut pandang sendiri-sendiri terhadap Al-Quran yang pada akhirnya akan membentuk suatu kesatuan dalam menafsirkan Al-Quran secara benar. Dalam menafsirkan Al-Quran, terkadang para mufasir memiliki pendapat yang berbeda-beda, sebab di samping terbatasnya kemampuan masing-masing sebagai manusia, para mufasir juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, sosial budaya yang berbeda-beda juga, sehingga bentuk, metode, dan corak penafsiran mereka juga berbeda-beda. Tetapi, dengan perbedaan penafsiran tersebut menjadikan umat Islam dalam berpikir dan membuat pemahaman dengan sebuah satu kesatuan penafsiran secara benar. Buku ini terbagi dalam 16 bab. Pada tiap bab terbagi lagi ke dalam subbab yang menjelaskan bab yang dibahas. Misalnya, pada bab pertama berjudul pendahuluan. Nah, bab ini terbagi lagi ke dalam 4 subbab, yaitu yang pertama pengertian Ulumul Quran, yang kedua ruang lingkup Ulumul Quran, yang ketiga pembukuan dan pembakuan Ulumul Quran, yang keempat kemungkinan pengembangan Ulumul Quran. Pada bab selanjutnya berjudul Al-Quran dan Wahyu, yang membahas tentang pengertian Al-Quran, nama-nama, sifat dan fungsi Al-Quran, pengertian wahyu, penggunaan istilah wahyu dalam Al-Quran, dan cara turunnya wahyu kepada para nabi. Bab ketiga berjudul Nuzul Al-Quran, yang menjelaskan tentang pengertian Nuzul Al-Quran, cara dan fase Nuzul Al-Quran, argumen dan hikmah Nuzul Al-Quran secara bertahap, yang terakhir urgensi kajian tentang Nuzul Al-Quran. Pada bab selanjutnya membahas tentang Makkiyah dan Madaniyah. Terus yang pertama dan diturunkan terakhir
pengumpulan Al-Quran, ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran, asbabun nuzul, nuzul Quran dalam 7 huruf, qiraat Al-Quran, nasih mansuh, muhkam dan mutasyabih, munasabah dalam Al-Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran, mukjizat Al-Quran, sampai dengan bab terakhir yang berjudul Tafsir Al-Quran. Buku ini sangat baik digunakan oleh kalangan mahasiswa maupun umum sebagai salah satu rujukan dasar-dasar keilmuan Al-Quran. Pengarang menyajikan secara deskriptif mengenai ilmu tafsir, takwil, dan terjemah. Penjelasan yang disajikan oleh pengarang cukup jelas dan terperinci, sehingga pembaca dapat mengetahui secara mendalam tentang tafsir, takwil, dan terjemah yang seringkali dianggap sama oleh sebagian orang. Selain itu, terdapat pula sumber-sumber dalam menafsirkan suatu ayat yang meliputi tafsir ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, Al-Quran dengan perkataan sahabat, ro'yu, dan isyari. Kelebihan buku ini yaitu 1. Penulis mengambil berbagai sumber yang dapat dipercaya, yaitu dari Al-Sunnah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kitab-kitab terjemahan yang sangat sesuai dengan pembahasan terkait, pendapat para ahli, serta sumber utamanya adalah dari Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, buku ini memiliki pembahasan yang singkat namun mudah dipahami. Kekurangan buku ini yaitu 1. Masih ada sejumlah kata-kata yang kemungkinan sulit dicerna oleh pembaca karena ketinggian bahasanya. Seharusnya pengarang menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar buku ini bisa dinikmati oleh semua kalangan. Yang kedua, ketidakkonsistenan penulis dalam menuliskan sebuah kata yang sama. Yang ketiga, terdapat banyak kesalahan dalam ejaan penulisan. Meski kesalahan seperti ini seringkali terjadi dalam hampir setiap buku bacaan, namun tidak seharusnya dibiarkan berlarut-larut. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.